Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD. Yang kami hormati para calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan-rekan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang telah hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara yang telah disiapkan oleh para calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Adapun yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan yang keempat yaitu diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Ruby Anissa SAP. Kepada beliau disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati yang akan diwakili oleh Bapak Wakasek bagian kurikulum. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah pada kesempatan pagi yang cukup ceria ini kita dapat berkumpul
dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya nanti kita harapkan syafaatnya sampai kepada kita semua di akhir zaman nanti. Yang saya hormati para calon guru penggerak di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan rekan-rekan guru serta tata usaha yang berada di ruangan ini. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita di ruangan ini karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu Pak Kepala memberikan amanah kepada saya untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di sini. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama calon guru penggerak angkatan ke-11 yang ada di SMK Negeri 1 Kertajati, yang alhamdulillah untuk angkatan ini ada tiga calon guru penggerak yang mudah-mudahan semua kegiatan yang dilakukan bisa lancar sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin kita capai, terutama dalam rangka meningkatkan kapabilitas atau kemampuan kita sebagai pendidik di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan secara umum kemampuan kita dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, mohon kepada rekan-rekan peserta yang ada di sini untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya sebagai destinasi atau penularan ya dari ilmu dan keterampilan serta pengetahuan yang lain yang sudah rekan-rekan calon guru penggerak dapatkan disampaikan kepada kita semua, tentu bukan hanya dijadikan teori, dijadikan bekal di dalam diri kita sendiri saja, tapi yang lebih penting dan yang lebih utama adalah aplikasi dalam kehidupan khusus di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati dan umumnya tentu ketika kita berada di lingkungan masyarakat, baik kita sebagai profesi pendidik ataupun tentu kita sebagai warga masyarakat yang tentunya harus menjadi panutan, harus menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kita, dan pastinya kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik yang lain tentu selalu menjadi sorotan dan menjadi titik contoh ya di masyarakat dari segala hal, dari segala bidang, baik dari sisi tadi yang berkaitan dengan keprofesian kita sebagai pendidik maupun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Terutama mohon kepada rekan-rekan yang ASN nanti menjelang pilkada, ibu bapak tentu harus pada posisi netral dan tentunya tunjukkan oleh kita bahwa kita adalah yang profesional dan memberikan edukasi, memberikan pengarahan himbauan kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita dengan cara yang bijak. Sekali lagi selamat kepada para calon guru penggerak yang 3 orang ini, dan tentunya mari kita simak, mari kita ikuti semuanya untuk kegiatan ini, dan nanti untuk selain didiseminasikan kepada kita juga rekan-rekan memiliki kewajiban, keharusan untuk mendiseminasikan kepada diri sendiri dan tentunya kepada lingkungan, lebih khusus lagi di lingkungan kita kepada para siswa di SMK Negeri 1 Kertajati yang berkaitan dengan kebiasaan positif yang tentu akan menunjang prestasi belajar siswa
baik hard skill maupun soft skill yang diperlukan nanti dalam kehidupan besar masyarakat setelah lulus di SMK Negeri 1 Kertajati ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada para calon guru penggerak dan tentunya kepada rekan-rekan yang sekarang masih belum menjadi guru penggerak untuk insya Allah nanti akan menjadi guru penggerak seluruhnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas permintaan panitia bahwa sekaligus acara diseminasi kegiatan atau budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 di lingkungan SMK Negeri 1 Kertajati kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMK kita dinyatakan dibuka dengan mari bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Suma Suharna SPD MPD yang telah memberikan sambutannya sekaligus memberikan motivasi khususnya untuk calon guru penggerak angkatan 11 dan umumnya untuk kita semua. Yang saya kutip dari yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa diseminasi budaya positif ini harus bisa diterapkan di sekolah SMK Negeri 1 Kertajati serta di lingkungan masyarakat nantinya. Baik, beranjak ke acara berikutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu ya, diseminasi budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Iin Indayati SPDI. Mari kita sambut beliau dengan aplaus yang meriah untuk beliau. Kepada Ibu Iin Indayati SPDI kami berikan kesempatan waktu yang seluang-luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam mawa tampak ngajawab salamna urang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam mawa kasemak ngajawab salamna bari jiga ngambek. Inna Allaha yuhibbul fitro, bahwa sesungguhnya Allah itu suka yang ganjil. Tadi salamnya ada berapa Bapak Ibu? Berarti itu benar atau ganjil? Benar. Berarti satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam acara diseminasi ini ya. Karena dengan hadirnya Bapak dan Ibu, insya Allah kegiatan diseminasi ini bisa berjalan lancar. Saya punya pantun terlebih dahulu. Ketua Tombol Nesakti Ibu Rina. Wakasek kurikulum Pak Haji Suma. Agar kegiatan diseminasi ini bermakna, marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Bil islami dina. Wabil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah.
sebentar. Bapak dan Ibu ikuti gerakan ya, lagu yang ada di silakan berdiri terlebih dahulu. Meregangkan kita ya, dari yang tadi udah upacara kemudian ngajar di kelas ya, sekarang mau mengikuti lagi kegiatan diseminasi yang mungkin akan nanti duduk agak lama. Dalam perkenalan ini udah pada tahu kan nama? Udah pada tahu ya, namanya cukup singkat padat ya, Indah Yari, 11 Newton, sesuai dengan badannya juga yang cukup besar ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya. Cek.
Cek. Cek. Ya, cek. 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 Oke ya, tujuan diseminasi budaya positif ini yang pertama adalah saya sendiri sedang memenuhi tugas sebagai pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 bertiga sama Pak Ade dan Pak Nana. Kemudian yang kedua, saya berharap sedikit ilmu yang saya peroleh dalam kegiatan CGP ini bisa bermanfaat khususnya untuk sekolah kita bersama. Yang ketiga, saya juga berharap bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan semua ya, karena dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif ini tidak bisa berjalan secara sendiri. Harus ada kolaborasi baik itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan dengan siswa dan orang tua siswa. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, baik itu sebagai manusia secara individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tujuan kita, sebagaimana visi sekolah kita SMK Negeri 1 Kertajati, bahwa kita ini adalah menyiapkan generasi emas tahun 2045 yang berprofil pelajar Pancasila. Maka seyogianya kegiatan-kegiatan atau pembiasaan positif harus kita galakan dari sekarang. Yang mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini ya, yang diawali oleh 4 orang yang telah lulus ya, ada Bu Ina, Bu Hayati, Bu Dian, kemudian Bu Suciati sama Bu Ade ya. Ya, berlima ya teman-teman ya. Dan sekarang disusul juga dengan Pak Yaya ya, yang sebentar lagi mungkin akan lulus. Kami bertiga yang sekarang baru menginjak pada modul 2.1 ya. Mudah-mudahan kami bertiga diberikan kelancaran dan apa yang kami pelajari dari pendidikan guru penggerak bisa diimplementasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan budaya positif. Itu bukan kata-kata yang asing di telinga kita ya. Pasti Bapak dan Ibu mungkin lebih mengenal karakter warga sekolah SMK ini ya dibandingkan dengan saya yang baru 4 tahun di sini. Bapak Ibu udah lebih dulu mengenal karakter siswa-siswi masyarakat daerah Kertajati, Jati 7 dan sekitarnya. Mungkin dalam penerapan budaya positif juga Bapak Ibu udah lebih paham dengan karakter siswa, sehingga apa yang harus dilakukan kita sebagai pendidik, Bapak Ibu lebih menguasai daripada diri saya. Saya coba apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Boleh kita? Terima kasih Ustazah. Boleh berdiri? Budaya positif itu menurut saya ya hal yang bisa memanfaatkan yang dari sekolah. Contohnya misalkan sebelum masuk ke kelas atau ke ruangan misalkan salam dulu, saling hai ataupun saling tegur, saling sapa. Di kelasnya juga siswanya dapat menjaga lingkungannya, terutama kebersihan yang paling utama, sehingga kalau sudah nyaman lingkungan kelasnya, tentunya kita juga bisa belajarnya juga lebih produktif lagi. Kalau yang hal kecil seperti itu menurut saya lebih positifnya. Mungkin untuk Wintan beda lagi, maka Wintan.
kesempatan itu sendiri mungkin perlu adanya peningkatan disiplin ya terkait tiap harinya, di mana keterlambatan di sekolah kita itu masih ada gitu, juga di kelasnya yang mungkin kurang disiplin, kurang tepat waktu, mungkin itu bisa dihilangkan budaya negatif, kita ganti dengan budaya positif, di mana tugas kita sebagai guru untuk mendidik mereka supaya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk 3 orang yang Bapak dan Ibu tadi apa yang diungkapkan oleh Bapak dan Ibu itu adalah sudah betul semua ya, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita terapkan kepada anak didik dalam mendidik karakter mereka ya, untuk meraih cita-citanya agar menjadi pribadi yang unggul, beriman dan bertakwa serta memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila. Adapun budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu kesimpulan dari pengertian budaya positif. Adapun budaya positif yang sudah kita laksanakan ya, diantaranya ada 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian ada juga program Jumat Bersih. Kemudian juga ada program sholat duha bersama. Itu diantaranya program budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Namun ada beberapa yang memang tersendat ataupun bahkan terhenti sejenak ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan dari guru penggerak, kita mulai galakan kembali ya, karena dengan adanya budaya positif akan membuat iklim yang positif juga untuk kemajuan sekolah kita. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini adalah seorang guru yang hebat, lebih hebat daripada yang berbicara di depan. Karena yang berbicara di depan ini adalah bukan apa-apa ya, baru belajar. Mengikuti kegiatan guru penggerak ini bukan karena menginginkan apa atau ingin jadi apa, tidak ya. Karena seyogianya motivasi saya menjadi seorang guru penggerak itu adalah untuk memperbaiki diri dalam pola mengajar kepada siswa, dan khususnya juga untuk menambah wawasan dalam kegiatan saya sebagai tugas tambahannya adalah pembina kerohanian, yang dimana dalam pelaksanaannya sungguh sangat saya ada beberapa yang harus terus diperbaiki bagaimana saya menerapkannya dalam kegiatan di sekolah. Kegiatan yang pertama lanjut adalah perubahan paradigma belajar. Terjadinya pergeseran atau perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpihak pada guru menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, adanya miskonsepsi mengenai teori kontrol, di mana pada miskonsepsi mengenai teori kontrol ini, kita sebagai guru posisinya ada di sebelah mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai guru pemantau? Apakah kita bertempat sebagai CBSK, cul budak sina anteng ya? Kita dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita sama-sama untuk belajar menjadi guru yang memang diharapkan oleh siswa
dan guru yang dirindukan oleh siswa. Coba sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada perintah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, ibaratkan diri Bapak dan Ibu adalah sebagai A. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan dan bayangkan bahwa Bapak dan Ibu lagi menggenggam sesuatu yang paling berharga, entah itu suami gitu ya, entah itu intan yang dia dan yang satu orangnya kebetulan ini udah berpasang-pasangan ya. Yang satu mengepalkan tangan dengan segala kekuatannya untuk mempertahankan apa yang kita punya, dan Bapak Ibu yang satunya adalah bagaimana berusaha secara keras dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan yang ada di pinggir kita. Coba Bapak Ibu. Boleh? Ya, coba. Kepalkan tangannya. Barisan pertama yang membuka, barisan yang kedua mengepalkan tangan, kemudian barisan ketiga yang berusaha untuk membuka, dan barisan yang terakhir untuk mengepalkan tangan. Ya, semuanya. Coba praktekkan. Bayangkan yang bagian mengepalkan tangan adalah mempertahankan sesuatu yang paling berharga dari miliknya, jangan sampai ada yang ambil. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika memang kita punya sesuatu yang berharga, tiba-tiba orang lain mau mengambilnya? Mungkin Pak Diki bisa menjelaskan. Bisa. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya bagaimana perasaannya kalau direbut secara paksa? Jelas saya akan marah, Bu. Ya, saya akan marah karena itu kan hal yang sangat berharga buat saya. Terus mau diambil alih oleh orang lain, itu saya akan marah sekali. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Diki yang telah memberikan kesannya bahwa apa yang menjadi milik kita maka kita akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan, mungkin bahasanya seperti itu ya Pak. Ya, betul. Dan bagi yang berusaha untuk membuka, mungkin untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, apapun akan dilaksanakan atau dilakukan ya, demi tercapainya apa yang kita inginkan. Boleh lanjut?
Sekarang yang kedua adalah disiplin positif. Karena disiplin bukan lagi hal yang rancu buat kita ya. Karena sering kita terangkan kepada anak-anak, anak-anak, coba kita harus berdisiplin dalam waktu berangkat sekolah, jangan telat. Disiplin dalam belajar, masuk kelas tepat waktu, itu diantaranya ya. Coba saya ingin tahu dulu apa yang dimaksud dengan disiplin. Mungkin Bu Hayati. Atau Pak Yaya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Ustazah, untuk pengertian disiplin menurut hemat saya itu adalah suatu perbuatan atau kelakuan kita ya. Disiplin itu bagi saya terdapat dua hal, yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Jika kita levelnya sudah di faktor intrinsik, itu sesuatu hal yang luar biasa, sudah tepat. Akan tetapi disiplin kita masih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, itu berarti disiplin kita masih belum kurang tepat. Di sini contoh yang dapat saya maknakan adalah misal seorang siswa itu datang tepat waktu ke sekolah. Dia datang tepat waktu itu karena memang dia memiliki rasa disiplin yang tinggi. Saya berkewajiban untuk datang Rabu 7 ya. Nah, itu berarti disiplin intrinsik, datangnya dari diri sendiri. Itu sudah bagus. Ada juga disiplin yang kedua, faktor yang dipengaruhinya adalah ekstrinsik, di mana siswa itu betul-betul datang jam 7, akan tetapi dia itu datang jam 7 karena diancam oleh Pak Fajar misalnya. Ya, kalau kamu tidak datang jam 7, besok kamu saya push up-kan 125 kali misalnya. Nah, maka disiplin yang kedua itu adalah disiplin ekstrinsik. Seperti itu mungkin yang dapat saya makan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz Selamat ya. Terima kasih ya Pak ya, sungguh luar biasa sekali. Kita kasih peluang dulu Pak. Panjang dan lebar ya Pak ya jawabannya. Panjang. Di sini yang kita kenal ya, yang biasa kita kenal bahwa yang dinamakan disiplin itu adalah kita dengan memberikan hukuman ya. Karena kalau tidak ada hukum anak tidak jerak gitu, atau tidak disiplin ya. Yang kedua, disiplin dengan ujian. Kita sering kasih reward kepada anak-anak kita yang memang misalkan di kelasnya menjawab pertanyaan ya, atau yang ranking 1, ranking 2 kita kasih reward. Yang kemudian disiplin juga di sini mengatakan bahwa yang namanya disiplin itu adalah patuh kepada aturan. Kemudian disiplin tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Itu anggapan kita yang saat ini kita sering terapkan kepada anak-anak. Dan ternyata ketika saya sudah mempelajari tentang disiplin budaya positif, apa yang kita lakukan kepada anak didik kita itu terkait dengan kita menghukum, memberikan reward. Menurut diseminasi budaya positif yang saya pelajari di guru penggerak, ternyata tindakan tersebut kurang tepat atau bahkan mungkin salah. Kita lanjut. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin yaitu kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai yang kita hargai itu kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin
Bapak dan Ibu kita semua perlukah untuk bertahan hidup? Perlu. Apakah kita perlu makanan? Perlu. Bayangkan kalau kita tidak makan. Ya. Gitu. Memang itu adalah kebutuhan pokok ya. Sama dengan kegiatan saat ini juga, mangga silakan untuk sambil mengkonsumsi ala kadarnya ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tidak ada yang salah ya, karena kebutuhan hidup kita perlu untuk dipenuhi. Satu, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ibu-ibu perlu kasih sayang dari siapa? Suami. Dari suami. Bapak-bapak perlu kasih sayang dari istri ya. Itu adalah kebutuhan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan diri ya. Yang pertama ada harga diri dan merasa dianggap, diakui, didengar, kemudian berprestasi dan memimpin. Kita semua ingin menjadi guru yang berprestasi.
tidak mendapatkan keadilan. Kemudian anak akan tersakiti. Mungkin juga ada yang dendam nanti kepada kita. Anak ada yang tidak balas dendam, nanti setelah mendapat hukuman anak menjadi pasif, ya, tidak mau bergerak karena takut salah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kita beranggapan bahwa jika mereka tidak ada rasa takut, sistem pendidikan tidak akan berjalan. Tapi sebenarnya tidak, ya, karena mereka merasa takut hanya sesaat untuk tidak melakukan pelanggaran. Kalau sudah menjadi kebiasaan anak, tetap nanti besoknya akan mengulangnya lagi. Jadi hukuman itu hanya efeknya sementara. Dan kemudian efeknya ke depannya, anak harus melakukan apa yang kita inginkan. Dan anak akan membenci tentang peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian kita ubah sedikit identitas gagal dan hubungan menjadi identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kebanyakan yang sudah berjalan saat ini adalah baru kepada konsekuensi, ya. Kita memberikan kesepakatan kelas misalkan dengan anak-anak, jika yang tidak masuk kita sepakati, misalkan termasuk saya sendiri, ya, baca istighfar 33 kali. Sebenarnya menurut budaya positif itu masih kurang tepat, karena dalam identitas sukses itu jangan ada konsekuensi, tetapi harus bertahap dulu. Kita tanya dulu apa yang menjadi penyebab dia terlambat waktu. Jangan terjerumus dengan emosi. Beda dengan kita, ya. Kalau anak telat langsung emosi, ya. Kenapa kamu telat? Ini udah 20 menit. Kita udah bikin kesepakatan kelas bahwa yang telat misalkan suruh istighfar 33 kali. Silakan istighfar. Saat itu juga, ya, dan itu yang saya lakukan sendiri. Dan itu juga ternyata kurang tepat dalam budaya positif ini. Lanjut. Nah, coba kita berlatih dulu sebentar, ya. Yang pertama, push up 30 kali karena terlambat masuk kelas. Ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, nanti kita cek sama-sama, ya. Yang kedua, membersihkan toilet karena terlambat masuk sekolah apa? Yang ketiga, pemanggilan orang tua karena terlambat masuk sekolah lebih dari 10 kali. Yang keempat, mengganti kaca jendela sekolah karena sudah dipecahkannya. Yang kelima, membersihkan coretan yang dibuatnya. Yang keenam, baru 5 kali keliling lapangan upacara karena tidak mengerjakan tugas. Yang terakhir, menandatangani surat kesepakatan dan pemanggilan orang tua karena merokok di sekolah. Coba kita cek betul tidak jawabannya. Oh, yang pertama hukuman tadi betul, ya. Yang kedua hukuman juga. 3, 4, 5 itu konsekuensi. Yang keenam hukuman juga. Yang terakhir konsekuensi. Sungguh hebat Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, poin keenam yaitu posisi kontrol guru. Kita sebagai guru sudah berada di posisi manakah? Kita sama-sama tidak binasi, ya, introspeksi diri sama-sama, ya. Apakah sebagai penghukum? Apakah juga membuat merasa bersalah? Ya. Ataukah kita sebagai teman, saya yang kedua, ini hanya sebagai pemantau aja.
ujungnya. Menyakiti kita menyindir gitu ya. Dan ketika berkata kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukan itu, saya akan kasih ribet. Kalau kamu tidak kesehatan, saya akan gimana gitu ya. Itu adalah apakah ini yang kita lakukan sebagai guru? Ya. Tidak. Ya. Yang kedua, membuat murid atau orang merasa bersalah. Kita ceramah aja ya kepada anak-anak. Bayangkan. Kalau dendamnya saya mah ya sebagai guru agama gitu. Lata untuk iman, kemudian jangan makan sambil berdiri dulu kayak ceramahnya. Masuklah telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Kalau dalam konteks ditanya, menasehati anak, harusnya tidak seperti itu. Kita panggil, kita jadi jangan menceramah, karena yakin kalau anak diceramahkan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kemudian apakah kita juga sebagai teman dengan kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid kita. Posisi kita sebagai teman juga ini kurang tepat ya, kurang baik ya, karena tetap kita secara ini adalah sebagai guru. Kemudian apakah kita sebagai pemantau yang mengatur gerak-gerik anak? Jika kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan ibu panggil ya. Ketika misalkan dalam pembelajaran tertentu tidak masuk atau terlambat, kita laporan kepada wali kelas. Nah, wali kelas berperilaku sebagai pemantau. Posisi kontrol guru ya. Kita berlaku juga. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Oke. Jadi kita cek yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini? Apa ini? Sebagai apa? Teman atau pemantau? Pemantau. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Coba kita cek apakah jawabannya betul atau membuat orang merasa bersalah. Yang kedua tadi kurang tepat ya, tidak sebagai guru hukum. Yang ketiga sebagai teman, betul. Sebagai pemantau yang tepat, betul. Yang kelima mengajar, betul. Yang keenam kamu selalu yang paling akhir, termasuk kepada hukum. Oke, kita lanjut dengan nilai kelas. Apakah sebelum pembelajaran Bapak dan Ibu suka
diri atau intrinsik, seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jelas kalau keyakinan kelas dengan peraturan atau kesepakatan kelas itu berbeda. Boleh lanjut? Keyakinan kelas diperoleh melalui usulan dari siswa. Seluruh warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak tok mentok ya di awal, misalkan awal semester tidak membuat keyakinan kelas, sehingga satu semester kita tidak memantaunya atau tidak memperbaikinya ya. Tidak, kalau keyakinan kelas itu selalu ditinjau setiap saat. Boleh lanjut? Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah membaca apa pengertian restitusi? Belum? Kalau belum, kita pelajari bersama. Bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, seorang guru dapat: 1. Membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari apa kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian yang ketiga, siswa dibimbing untuk menemukan solusinya secara sendiri dari masalah yang mereka hadapi atau yang mereka lakukan. Nah, ini dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Baru terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Boleh kita kupas satu-satu? Yang pertama, dalam tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita lakukan ketika menstabilkan identitas dari murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Yang pertama, itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan sebagainya. Namun, menurut saya pribadi, ini dari kata berbuat salah itu tidak apa-apa, kalau tidak ada tindak lanjutnya, itu sungguh sangat rancu ya dari perkataan yang tersebut. Orang anak berbuat salah kok tidak apa-apa gitu ya. Itu perlu diperbaiki ya. Jadi tahapan berikutnya setelah kita menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakannya. Jadi setelah kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, ada tindak lanjutnya, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan setelah kita mengatakan dan tadi oke, kata Ibu Ilma berbuat salah tidak apa-apa, orang mereka lakukan kesalahan itu tidak sampai di sana ya. Ada tahapan berikutnya. Yang pertama adalah tindakan berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut dan lain-lain ya. Yang ketiga, setelah kita tadi menstabilkan identitas, memvalidasi bahwa tindakannya itu adalah salah, kita tanyakan keyakinan kepada anak didik kita. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan? Misalkan, Bu, tadi saya datang terlambat. Jadi anak nanti akan mengaku sendiri ya. Jadi
Ketiga, restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, penerapan segitiga restitusi ada contohnya dulu yang telah saya terapkan kepada anak didik kita ya, terutama karena saya sebagai pembina terhadap terjadi setiap hari Jumat. Ini videonya real ya Pak, Bapak dan Ibu, bukan settingan. Ini terjadi pada hari Jumat minggu kedua, bahwa ketika pelaksanaan sholat Jumat, saya menemukan siswa-siswi ya, yang tidak sholat Jumat. Mereka memilih untuk tiduran ya. Yang ini sebagai sampel hanya satu orang ya, karena videonya tidak memungkinkan ditampilkan semua ya. Ini satu orang, namanya dari kelas 11 SMP. Yang saya temukan ini banyak ya, ini hanya sampel aja. Bahkan mereka berlari-larian ke belakang kantin ya. Mungkin ini PR bagi kita semua ya. Ini dalam penerapan kegiatan sholat duha, saya menemukan anak yang seperti itu. Mereka lebih memilih, ada yang tiduran di bawah bangku ya. Kemudian ada yang memilih lari ke belakang kantin ya. Mungkin ini jadi PR kita semua ya. Boleh lanjut. Assalamualaikum Alam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau Alam dalam keadaan baik. Tahu tidak kenapa Alam dipanggil sama Ibu ke sini? Nggak tahu. Ini Ibu tadi sebagai tugas pembina kerohanian ya, pas kegiatan sholat duha, ketika yang lain udah ada di lapangan, Ibu keliling ke belakang, ternyata Alam malah sembunyi di bawah meja dan tidak melaksanakan sholat duha. Menurut Alam, apakah tindakan itu benar atau salah? Salah. Oke ya. Alam telah mengakui bahwa tindakan itu salah. Tidak apa-apa, tidak masalah ya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi Ibu ingin kedepannya Alam lebih baik lagi. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu alasannya kenapa Alam tidak melaksanakan sholat duha dan malah milih bersembunyi di bawah meja. Terlambat masuk, Bu. Terlambat masuk, oke. Kenapa bisa terlambat masuk? Di jalannya macet. Macet. Kesiangan mungkin ya. Ya. Kalau bangun jam berapa? Bangun jam 5. Jam 5. Oke ya. Itu sangat udah baik sekali ya, udah bangunnya udah lebih pagi, udah jam 5. Nah, untuk keyakinan kelas apa yang telah Alam melanggar? Terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah. Sama apa lagi? Tidak menjalankan peraturan sekolah. Kayaknya Alam udah tahu bahwa keyakinan kelas dan sekolah yang Alam langgar tadi adalah terlambat masuk. Nah, ketika udah mengetahui kesalahan Alam, apa yang akan berusaha diperbaiki oleh Alam? Berangkat lebih pagi. Ya, berangkat lebih pagi ya. Oke Alam ya, Ibu bangga sama Alam. Alam sudah mau berjanji berusaha untuk lebih baik lagi. Apalagi Alam punya basic pesantren. Mudah-mudahan kedepannya Alam bisa lebih berkontribusi lagi dalam kegiatan keagamaan di sekolah ya. Ibu bangga sama Alam ya. Dan semoga Alam menjadi anak yang soleh. Amin ya. Tubruk bae.
Ya. Tapi bila saja saya mau ketua lingkungannya minta izin kemudian siapa nama apa ya Saya sebagai wali kelas TKJC Nina melaporkan ke sini. Assalamualaikum Nina. Gimana kabar Nina hari ini? Alhamdulillah. Keluarga di rumah gimana? Nina tahu nggak kenapa Nina ibu panggil hari ini? Kemarin ibu dapat laporan dari Ibu Pina, guru bahasa Inggrisnya, bahwa Nina itu masuk kelas terlambat dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan karena Nina itu hampir 1 jam pertama lebih Nina tidak masuk. Dan ketika sampai di kelas pun katanya Nina seolah-olah tidak menghargai kehadiran Bu Pina. Nina langsung duduk aja. Betul enggak kejadiannya seperti itu? Menurut Nina, apakah perilaku Nina tersebut baik atau tidak? Ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Nina udah sadar bahwa perbuatan Nina tadi itu tidak baik ya. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, termasuk diri ibu juga banyak salah dan lupanya. Tapi kita itu kan diharuskan untuk terus memperbaiki diri. Tapi sebelumnya ibu mau nanya dulu, kenapa Nina itu bisa kesiangan sampai 1 jam pertama lebih? Bangunnya jam berapa? Jam 7 udah bangun, baru bangun. Padahal Nina tahu kan kalau masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7.15 Pak. Otomatis kalau Nina jam 7 baru bangun, pasti sekolahnya kesiangan. Kenapa Nina bisa kesiangan? Sampai jam berapa? Ini udah mengetahui kesalahannya. Selalu tidurnya malam sehingga menyebabkan kesiangan. Keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang telah Nina lakukan tadi? Kita kan udah sepakatnya dengan ibu ketika setiap mata pelajaran apapun kita masuk tepat waktu. Kita udah sadar atas kesalahan apa yang akan Nina perbaiki untuk kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ibu hargai, ibu bangga dengan Nina. Nina mau berubah menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya Nina bisa lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam, kelas 11 TK SMA. Merasa berterima kasih kepada Bu Iin yang telah menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan yang saya perbuat, lebih disiplin dalam, terutama dalam hal keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Amelia dari kelas TKJC. Saya merasa berterima kasih kepada Bu Iin yang telah membantu menyelesaikan masalah saya, dan saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Saya akan lebih disiplin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sukses di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Nina kelak menjadi anak yang berprestasi dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf ya,
laki-laki dan perempuan mau yang mana? Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ini startnya dari mana, Bu? Startnya silakan baris dulu. Baris. Ini instruksinya satu orang satu. Ini ada. Panjang tadi. Bu Ipa berarti di depan. Di kiri. Dari tadi permainan tadi cukup menarik dan membutuhkan tenaga ya, karena pertama kita harus ini dulu kasih kode, karena kan diawali tadi tidak boleh bersuara gitu ya. Terus ini sangat menguras emosi karena apa? Tadi ada yang kenceng banget punggung saya ya. Jadi memang itu kekompakan serta kepercayaan menurut saya. Oke, terima kasih kelompok perempuan hebat ya. Dari topiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok perempuan yang sudah memenangkannya dalam pertandingan ini. Intinya budaya positif yang kita programkan tidak akan bisa berjalan sendirinya tanpa ada kerjasama dari tim. Pembina kerohanian pun dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina tidak bisa bekerja sendirinya, harus ada dukungan dari wali kelas, dari guru-guru lainnya ya, dari semua rekan-rekan semua. Intinya sebagus apapun program, sebagus apapun budaya positif yang kita programkan di sekolah ini, tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kerjasama. Terima kasih. Mungkin untuk diseminasi budaya positif kali ini dicukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya
akan sembuh. Cakep. Jika lisan melukai hati, Cakep. kemana hendak obat akan dicari. Cakep. Kemudian yang baik datangnya dari Allah, yang salah adalah atas kesalahan diri saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Baik, Kita dulu. udah baik, mungkin itu diseminasi budaya positif yang tadi disampaikan oleh Ibu Hidayati SPDI. Mari kita berikan aplaus lagi untuk sahabat kita ya. Mungkin kegiatan hari ini